Tanya alasannya, baru nanti jelaskan ya, biar kita satu-satu tahapan. Nah, alasan keyakinan saudara apa? Nah, baru silakan. Alasan keyakinan tadi. Karena sudah verifikasi di KPU ya. Itu satu. Nah, yang kedua. Yang kedua, kalaupun memang mau dipersoalkan, kalau dipersoalkan itu bukan Pak Bambang Tri, tapi lawan politiknya. Lawan politiknya. Kenapa kok harus lawan politiknya? Ya, saya nggak tahu dong. Enggak kan, saudara katakan harusnya lawan politiknya. Oh, iya. Kenapa kok harus lawan politiknya? Ya kan yang punya kepentingan itu beliau mungkin maksudnya. Ah, berarti yang punya kepentingan politik karena capres sama capres itu jadi saya nggak jadi, berarti capres yang lainnya seharusnya gitu kira-kira. Iya. Nah, saya lanjutkan. Saudara yakin? Nah, saya tanya, saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya beberapa kali pernah ketemu. Oh, beberapa kali. Dalam konteks apa itu? Hari ulang tahun apa? Republik. Bersama siapa? Saya sebagai tamu. Sebagai tamu. Banyak orang. Oh, iya. Pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi? Ya nggak pernah, saya nggak pernah. Pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Tidak pernah lihat. Nah, saya mengkaitkan saja keyakinan saudara dari mana gitu. Kalau saya lihat sendiri ijazahnya ini, hei Beto ini loh ijazahku, baru yakin. Saya lanjutkan. Saya kan mau, ini kan kebohongan ya. Kalau ada kebohongan, berarti kan ada kebenaran. Kebenaran itu bisa dilakukan dua hal. Pertama, tabayun melalui orang yang dituduh melakukan kebohongan. Yang kedua, bertanya kepada orang yang punya produk yang dianggap kebohongan. Yang kedua tadi saudara katakan tidak, hanya ketemu saja Pak Presiden ya, tidak pernah bertanya tentang ijazah dan tidak pernah tahu ijazah aslinya. Yang SD tahu enggak? Yang SMP? Yang SMA? Yang S1 UGM dengan gelar insinyur tahu enggak? Enggak tahu, baik. Sekarang yang kedua, saudara pernah tabayun kepada Bambang Trimulyono? Belum. Nah, saudara tadi katanya kan ada bukti-bukti otentik. Saudara pernah baca buku Jokowi Undercover 2? Tidak. Nah, berarti saudara tidak tahu beliaunya ada bukti. Yang kedua, saudara katakan harusnya kan melalui peradilan. Saudara pernah dengar nggak ada gugatan perdata dengan nomor 592 garing PDTK garing 2022 PNJKT PST? Saya tahu itu. Nah, tahu. Nah, itu sudah diambil prosesnya. Kenapa saudara? Tapi kenapa dibatalin? Kenapa? Akan dilanjutin lagi. Nah, kan ditangkap dia. Nah, artinya kan saudara tahu kenapa tadi katanya tidak proses. Berarti saudara tahu ya ada proses hukum ya? Ya saya tahu setelah saya buat laporan. Nah, berarti tahu sekarang. Tahu. Nah, saya lanjutkan. Saudara, waktu saudara lapor ke polisi itu, tadi kan saudara nggak ngomong kebohongan ya, Pak Jaksa yang bilang kebohongan ya. Pasal-pasal itu dimunculkan oleh saudara atau dari polisi? Dari polisi kan? Dari polisi ya. Nah, yang melapor itu saudara melapor ke polisi atau polisi menghubungi saudara biar melapor? Saya yang melapor. Nah, diterima atau tidak? Diterima. Kalau Pak penasihat hukum, pertanyaannya landai-landai saja. Ini suara saya lain di Sumatera. Jadi jangan dianggap saya bentak-bentak ya. Sorry. Ya, baik. Dilanjutkan yang beliau juga nyaman kok. Nah, saat laporan itu saudara membawa ahli atau hanya lapor sendirian? Lapor sendiri ya? Nggak bawa ahli ya? Nah, sekarang saya tanya, saat dikonfirmasi laporan saudara, biasanya kan ada SP 2HP. Saudara dapat nggak SP 2HP? Kalau masalah dapat. Apa isinya? Tanda terima itu, tanda terima laporan. Bukan. Kalau tanda terima itu namanya surat tanda terima laporan. Itu kan paham soal itu. SP 2HP itu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Nah, saudara kan melapor. Awalnya kan penyelidikan, saudara lapor, kemudian ditingkatkan penyidikan. Nah, saudara dapat nggak SP 2HP-nya tadi? Itu kalau masalah dapat ya. Jangan kalau nggak salah, yakin aja. Ada atau tidak? Karena ini soalnya saksi fakta bukan pendapat ya. Oh ada. Ada. Nah, di situ saudara tahu ada pasal-pasal bahwa ini sudah naik ke pendapat tersangka dengan pasal ini, ingat-ingat saudara-saudara, nanti biar nggak lupa. Ada pasal 156A KUHP, 2 pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada. 3 pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ada. Ada. Ya, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ada. Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ada. Terakhir pasal 55 ayat 1 KUHP ada.
Ada itu. Ada. Berapa SP2HP yang saudara terima? Itu satu. Satu saja. Berarti LP dapat, SP2HP dapat ya. Dapat. Saya tanya saja. Masih ingat nggak nomor laporan polisi saudara? Oh, ingat. Tanggalnya tadi ya, tanggal 29 ya. Saya pertegas 29 September 2022, benar? Betul. SP2HP-nya masih ingat nomornya SP2HP? Masih ingat juga. Nah, SP2HP tadi dikirimkan berapa lama setelah LP? Itu sekitar semingguan. Seminggu. Wah, kebut sekali ya dia. Saya ini lawyer ya, laporan itu 4 bulan nggak dapat, baru saya datangi lagi. Itu pun akhirnya LP-nya nggak jalan. Hebat ya. Salah saya. Ya, lanjutkan. Itu urusan saya. Ya, iya memang benar urusan Anda. Karena saksi saya kan pengacara, saya berani tanya. Kemudian, saudara, ketika saudara tadi tahu ada apa namanya guru SD. Nah, saat itu saudara inisiatif nyari di YouTube, kan ada tuh searching, atau oleh saudara penyidik dikasih tahu begini. Awalnya memang saya ada beberapa yang nyari, tapi setelah itu memang diverifikasi sama penyidik. Oh, ini juga udah ada kok bantahan-bantahan. Nah, saya meluruskan tadi saudara katanya penyidik yang ngasih. Iya, ditunjukin memang dikasih. Nah, itu sebelum itu kan saudara tadi nggak tahu. Ini saya nggak tahu. Nah, kemudian nyari. Nah, nyari itu setelah ditunjukkan penyidik atau sebelum ditunjukkan penyidik? Sebelum dong. Sebelum. Tanya, ada nggak sih bantahan dari pihak-pihak terkait ini yang disebut-sebut namanya sama Bapak Menteri? Ternyata memang ada. Memang ada. Anda sudah, nah ini kan kembali, Anda kan Muslim, apalagi urusan pondok, sudah tabayun kepada orang-orang tersebut? Saya kan nggak kenal sama mereka berdua. Berarti nggak melakukan tabayun ya? Udah. Nah, ya udah, jawab iya atau tidak ya. Kalau diminta alasannya baru terangkan ya. Saya kooperatif kok, tenang. Saya lanjutkan, saudara. Lalu ketika saudara bawa kawan-kawan, saya ingin kaitkan saja. Tadi ada dua ya, mohon maaf, saya ingat dua yang ada saudara ajak dari Sulaiman. Nah, pertanyaannya, apakah dua saksi tadi hadir dalam podcast yang saudara persoalkan tadi? Hadir? Di sini, dari mana? Enggak. Oh, enggak. Dia hadir nonton Pertanyaan saya dengarkan dulu ya. Jangan buru-buru nanya, enggak apa buru-buru jawab apa-apa. Yang kedua, konteks kawan-kawan saudara yang dihadirkan. Ini saya kasih tahu ya sebelum jawab. Kalau dalam KUHP pasal 1 angka 27 dan kemudian junto pasal 185 ayat 1 itu disebutkan yang namanya saksi itu orang yang mengetahui, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa dan menyebutkan halangan seperti apa. Nah, saya mau tanya, karena tidak ada di mubahalah, peristiwa apa yang diketahui teman-teman saudara sehingga saudara ajak untuk lapor? Nonton itu. Oh, peristiwa nontonnya ya, bukan mubahalahnya ya? Mubahalahnya kan dalam konten itu berisi soal mubahalah. Dan ada dua, mubahalah dalam konteks saat meng-create, dua mubahalah sudah menjadi konten. Iya. Yang diajak itu terkait yang sudah jadi konten ya? Sudah jadi konten. Nah, betul. Saya lanjutkan. Saudara, itu ada saksi pelapor yang lain banyak. Yang lainnya tadi kenal nggak? Yang lainnya? Sama sekali nggak. Yang kenal cuma dua itu ya? Si Nasrullah sama Lutfi aja. Nah, Lutfi. Saudara ada ikatan, misalkan organisasi atau pekerjaan di antara dua Nasruddin dan itu? Ada. Apa itu? Saya juga punya salah satu channel YouTube juga sama. Oh, punya channel YouTube juga. Dan orang ini memang ada sama kita. Tadi saudara kan katakan searching ya, ada nggak pernyataan guru-guru atau yang lainnya yang membantah? Ternyata ada tadi ya. Terlepas saudara juga tidak melakukan tabayun diakui ya. Pertanyaan saya, konten ini beredar hanya di akun GN13 atau ada yang di akun-akun yang lain? Ada di beberapa akun kreator. Saudara sampaikan juga itu ke penyidik saat itu? Sampaikan juga. Oleh penyidik yang kemudian yang diproses yang mana? Yang ini saja ya, baik Pak penyidik jangan pilih-pilih kasus ya. Saya lanjutkan. Saudara, dalam konten ini itu kan saudara juga mengatakan ini nggak tetap benar ya, bukan penodaan agama karena dulu santai. Nah, pertanyaan saya, nggak usah ke ahli lah. Pernah nggak saudara sebelum lapor tanya ke guru saudara di pondok pesantren terkait ini? Siapa nama gurunya? Perlu disebutkan yang boleh? Ya, itu apa nggak keberatan? Proses sih nggak perlu disebutkan. Ya, nggak mau keberatan. Baik, apa kata guru saudara tadi? Ya dibilang ini ngaco penyesatan juga. Ya, guru saudara menjelaskan nggak secara terukur keabsahan sebuah mubahalah? Ya, dia cuma ngasih gambaran bahwa mubahalah itu hanya bisa dilakukan apabila tidak ditemukan titik temu dalam persoalan itu. Nah, ada titik temu nggak antara Presiden Jokowi dengan Bapak Menteri terkait mubahalah ini menurut saudara? Ya, tahu saya.
nggak tahu, berarti unsurnya belum terpenuhi tadi ya. Saya lanjutkan, saudara. Ini kan cepat sekali, saya jarang menerima kasus begitu cepat begitu. Tanggal 26 ya saudara lapor. Konten itu kan 29. Ya, konten itu kan tanggal 26 setahu saya diupload. Oktober, 29 Oktober, terus kemudian ini saya mau kasih tahu terdakwa ini bukan tanggal 3 Oktober dan kemudian tanggal 13 ditangkap dan tanggal 14 Oktober ditahan. Tapi perlu saudara ketahui bahwa ini tanggal 3 Oktober sudah menggugat perdata nomornya yang tadi. Pertanyaan saya, SP2HP tadi diberikan setelah terdakwa 2 ini diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri atau sebelum? Setelah tanggal berapa tepatnya? Nggak ingat. Saya bantu. Berdua ini tanggal 14 ditahan dan ditetapkan tersangka Oktober. Masih ingat nggak kira-kira? SP2HP nya diterima tanggal berapa? Nggak ingat juga. Saudara, ini kan saudara sudah melapor. Nah, setelah melapor begini, selain yang ada di Barreskrim tadi yang katanya ada demo ya, ada nggak peristiwa lain yang onar gitu ya? Yang karena 2 ini, misalkan ada orang yang bunuh-bunuhan karena mubahalah ini, ada nggak saudara tahu nggak? Ada orang tawuran gara-gara konten 2 orang ini, ada nggak? Nah, saya mau tanya lagi. Di dalam deskripsinya itu kan ada pasal 28 ayat 2 yang contohnya pasal 45A ayat 2 itu berkaitan dengan syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara dengar ada suku tertentu yang tersinggung dengan mubahalah 2 orang ini? Saya belum tahu. Belum tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Yang kedua, ada agama tertentu yang komplain ini menistakan agama, kenapa ini mubahalah diamalkan begitu? Ada. Dari siapa? Dari salah satu kiai saya. Ini kalau diterusin enggak agama, bukan kiai. Iya, Islam. Nah, kalau agama itu kan tidak bisa kata kiai. Saya mau tanya, misalkan saya spesifikkan, adakah fatwa MUI yang memang mengatakan ini tidak benar mubahalahnya, saudara? Ya, karena begini, saya mesti tahu latar belakang itu, karena kalau hal-hal yang istihadiyah itu mungkin berbeda. NU tidak pakai kuno, Nahdliyin pakai kuno, tapi tidak bisa kemudian Nahdliyin mengatakan NU tidak benar karena nggak pakai kuno, enggak, ini istihadiyah. Nah, untuk itu perlu ahli, nanti kami akan tanya di sana. Cuman nggak ada ya waktu itu ya. Ras, ada ras tertentu, misalkan ras Arya ngamuk-ngamuk gara-gara ini. Enggak. Antar golongan misalkan ada yang wah ini kurang ajar nih Gus Nur sama Bapak Menteri ini, terus mereka terjadi perang suku antara golongan suku yang satu golongan yang lain, ada nggak? Belum tahu. Baik saudara, saudara tadi kan hanya demonstrasi. Ada nggak peristiwa selain demonstrasi yang nanti itu terserah kami sama saya apa masuk kategori keonaran atau tidak? Ada nggak peristiwa lain selain demonstrasi dari dampak mubahalah Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh terdakwa Gus Nur? Itu ramai di beberapa kanal sosial media juga. Kanal sosial media, bisa disebutkan sosial medianya? Di TikTok sama di Instagram. TikTok, Instagram, akunnya siapa? Bisa masih enggak? Ingat ya. Apakah full seperti ini atau potongan? Potongan. Apakah potongannya tadi yang viral tadi jadikan bukti dalam persidangan ini? Oh, enggak beda. Ya, jangan pilih kasus ya, Pak Jaksa, Pak penyidik nih. Saya lanjutkan. Nah, selain TikTok apa lagi? Kan sosial media saya kasih tahu ya, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada kan aktivis sosial media juga. Nah, pertanyaannya selain Instagram ada yang lain? Selain TikTok? TikTok, YouTube, Instagram. TikTok. Facebook ada nggak? Facebook sih belum tahu. Saudara punya akun Facebook? Kalau di beranda saudara, di teman-teman saudara ada yang mengedarkan ini nggak? Enggak ada ya, berarti yang tadi itu ya. Tapi jelas TikTok, Instagram, sama YouTube tadi itu yang dihadirkan di bukti hanya yang ini ya. Yang ini aja. Nah, padahal saudara tahu juga banyak yang lain beredar ya. Baik, equality before the law tidak berlaku ternyata ya. Baik, saya lanjutkan saudara. Setelah, nah ini motif saja. Setelah kasus ini sampai ke persidangan ini, saudara lihat nih muka kusutnya Bang Menteri di penjara dan wajah usangnya Gus Dur masuk penjara. Saudara bagaimana rasanya?
lega, bangga, bahagia, atau ada rasa empati juga? Ada rasa empati juga. Ada rasa empati juga ya. Terus saudara, apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa kalau diberi kesempatan? Paling itu aja sih, saya cukup menyesalkan juga kenapa untuk kakinya ya saudara. Kenapa untuk persoalan ijazah sampai harus melakukan mubahalah itu aja. Sama yang saya ingatkan tadi sebenarnya saya ingin terbuka. Jadi auratnya ditutup, mungkin bisa dibenarkan dulu. Nah, ini rusak tadi waktu menjalani. Oh, gitu rusak ya. Nah. Baik, itu saja dari kami. Masih mungkin dari tim yang lain mohon izin. Jadi yang sudah ditanyakan jangan ditanya lagi ya. Kita juga nanti jangan semuanya bertanya, nanti habis waktu lagi masih banyak saksi lainnya. Tadi kan sudah banyak ditanyakan, mungkin yang poin-poin aja ya. Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi di bawah sumpah, jadi mohon nanti memberikan keterangan secara betul-betul, secara benar. Mungkin saya akan bertanya tentang kedatangan saudara saksi pada tanggal 29. Betul saudara saksi mendatangi pihak kepolisian tanggal 29 dan melihat sendiri ada demo di situ. Betul ya. Saya melewati. Iya. Apakah ada pembentangan poster? Ada. Isinya? Yang tadi sudah disebutkan sama Pak Jaksa. Untuk tangkap Gus Nur dan Mamang Ri. Ada berapa poster yang dibentangkan? Saya melihat hanya 2 saja. Hanya 2. Untuk peserta demonya ada berapa? Saya tidak begitu. Yang melihat apakah hanya saudara saksi sendiri atau bersama teman-teman? 2 teman yang mendampingi saya juga melihat. Melihat juga. Melihat juga. Yang atas nama Nasruddin dan Lutfi. Saksi Nasruddin dan Muhammad Lutfi. Jadi beliau berdua juga melihat demo tersebut. Apakah di situ ada teriakan-teriakan? Ada, cuma karena suaranya bising jadi nggak begitu jelas. Karena suara bising atau jumlah peserta demonya? Keduanya bisa jadi. Saudara kan melihat sendiri di situ. Jadi apakah kondisi waktu itu bisingnya karena lalu lintas, ataukah karena teriakan-teriakan orang demo yang jumlahnya yang seperti Anda lihat? Keduanya kan tadi juga sudah saya sampaikan. Memang karena lalu lintas juga lumayan ramai dan orang yang demo juga teriak-teriak semua. Kira-kira itu orang yang demo itu seandainya mungkin 10 orang lebih atau kurang? Lebih dari 10 orang. 20 lebih atau kurang? Kurang lebih segitu. Kurang lebih sekitar 20 orang. Kurang lebih. Di situ apakah terjadi pembakaran ban atau apa gitu? Tidak ada. Di situ berarti cuma teriak-teriak saja. Kira-kira yang diteriakan apa saja? Ya tadi tangkap dan proses Gus Nur. Cuma seperti itu dong? Atau ada yang lain? Saya cuma itu aja. Berapa menit saudara saksi melihat demo itu? Saya yang sekedar lewat untuk masuk ke dalam Mabes Polri, saya melewati mereka. Melewati itu dengan cara berjalan kaki atau dengan naik mobil, posisi pintu tertutup? Pintu dan kaca tertutup. Tertutup. Tapi Anda dengar suara teriakan-teriakan demo itu? Terdengar. Kira-kira berapa meter mobil saudara dengan orang-orang demo? Bisa masih berapa meter, tapi ada dari bendera sana itu ke duduk saya di sini. Dari tiang bendera. Berarti sekitar 5 meter lebih? Ya, sekitar situ. Sekitar 5 meter. Dengan posisi mobil tertutup berarti. Di situ saudara saksi mendengar adanya teriakan-teriakan. Tapi tidak terlalu jelas untuk teriakannya. Cukup ya, Mulia. Teruskan rekan-rekan yang lain. Bentar. Coba di keterwakilan aja ini, jangan semuanya. Ya. Beberapa aja. Pak Wali. Sebentar. Masih yang mulia. Jadi, saudara saksi tanggal 28 jam 20 Anda melihat channel YouTube. Terus jam berapa saudara melaporkan ke Bareskrim? Saya datang ke Bareskrim itu untuk konsultasi sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi, 9 pagi ya. Apa saudara sebagai pelapor dan sebagai indirikan, apa dalam arti yang Anda laporkan ke Bareskrim? Jujur. Itu soal kami mubahalah. Mubahalah aja. Mubahalah sama ini benar nggak sih ada tuduhan ijazah palsu? Itu saja ya. Dua hal itu aja.
Cuma mubahalah aja. Mubahalah dan tuduhan tadi, tuduhan soal ijazah palsu tadi. Ijazah palsu. Oke. Oh, kalau ternyata ini kan ada tuduhan yang lain. Ada ITE, ada penyebaran hoax. Itu muncul dari siapa ya? Sampaikan. Itu soal teknis karena mungkin bukan saudara yang melaporkan. Jadi juga mubahalah sama ijazah palsu. Makasih ya. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin tanya lebih. Apakah saudara saksi ini termasuk dari pemerhati YouTube? oh iya. YouTube apa aja ya? Saksi Saya fokus pada konten-konten keagamaan saja. Saudara saksi juga pernah melihat konten muhabalah yang disampaikan kepada yang juga ada di YouTube itu? Maksudnya gimana? Saya ulang. Saudara saksi tahu nggak bahwa konten muhabalah itu juga ada di selain Gus Nur dan Pak Bambang ini? Tadi sudah ditanyakan yang melihat izin. Saya minta menegaskan. Ada kan di beberapa reapoder setelah dari channel Gus Nur sendiri. Maksud saya bukan selain. Jadi gini pertanyaannya kalau kurang lebih. Yang dilaporkan ini kan mengenai Gus Nur dengan Pak Bambang. Pernah tahu nggak saudara saksi, karena saudara saksi tadi bilang bahwa saya pemerhati yang berhubungan dengan masalah keagamaan, gitu kan? Sumpah mubahalah itu, pernah nggak itu ada juga di? Dia belum tahu kalau itu. Jadi ada satu konten soal mubahalah yang dilaporkan juga kan kira-kira gitu. Bukan ke sana. Jadi gini. Pertanyaan saya terus akhirnya saya memikirkan gini. Pernah tahu konten tentang ada nggak konten mubahalah yang lain? Itu adalah poin. Pernah lihat ada konten mubahalah selain yang di Gus Nur ini? Belum ada yang Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Ya udah. Tanyanya sederhana aja sebenarnya. Terus ada lagi. Silakan. Jadi selain mubahalah yang pernah dilakukan sama Gus Nur sama Pak Bambang, tidak pernah lagi ada? Saya belum pernah lihat lagi, bukan tidak lagi pernah. Tidak pernah lihat. Saya cukup ya. Oke. Selesai cukup hasilnya. Izin yang mulia, satu lagi yang mulia. Satu lagi. Masih banyak saksi yang lain masih saksi. Oke, sedikit yang mulia, izin. Saudara saksi. Baik. Bentar ya. Oke. Tadi saudara saksi menyatakan dengan aktivis media sosial. Saya tidak bilang saya aktivis media sosial, tapi saya bilang saya konten kreator. Oke. Berarti Anda pengguna YouTube sebagai konten kreator. Ya. Apakah saudara juga penikmat YouTube? Iya, saya juga penikmat YouTube. Oke. Pada tanggal saudara saksi melihat konten tersebut tadi telah disebutkan tanggal 28 September 2022 ya. Itu di mana? Di kantor kita. Oh, di kantor. Berarti bukan di rumah, bukan di toko, bukan di wedangan ya. Di kantor. Kantornya itu bergerak di bidang apa? Ya konten kreator itu. Iya, konten kreator. Oke. Berarti jenengan juga pengguna YouTube untuk memperoleh sesuatu reward dari YouTube ya. Di situ ya. Saya tidak ke situ arahnya. Oh, dari situ arahnya. Di channel saya nggak ada advertising yang untuk bisa menghasilkan uang. Jam berapa jenengan lihat konten itu? Gimana? Jam berapa jenengan lihat konten yang jenengan jadi Kita jam 8 malam. jam 8 malam? Posisi Anda sedang kayak gimana? Apakah emang mencari-cari? Tidak, saya lagi santai. Oh, lagi nyantai? Enak aja. Lagi nyantai? Bikin sendiri. Oke. Berarti nggak mencari-cari gitu ya? Enggak, itu muncul sendiri di feed. Oh, muncul sendiri di feed. Jenengan followernya Gus? Bukan. Bukan? Bukan. Lah, kenapa? Tapi Anda yakin? Tadi izin yang mulia. Dari tadi saudara saksi menyebutkan kemungkinan dan saya lupa. Saya interupsi yang mulia, mungkin bisa diingatkan lagi. Terus Anda yakin kalau konten itu adalah konten Gus Nur? Yakin kan itu channelnya.
Oke. Yang kedua, satu lagi yang mulia, terkait jumlah follower Anda berapa sebagai pengguna YouTube yang konten kreator? Saya baru hanya ratusan. Ratusan. Terus Anda ingat nggak waktu melihat konten Gus Nur ini followernya berapa? Saya tidak ingat. Oke. Kapan Anda melakukan laporan itu? Keesokan harinya? Tanggal 29. 29. Oke. Di sana Anda melapor atau mencari-cari? Saya melapor. Oh, melapor. Oke. Cukup yang mulia? Cukup ya? Ya. Sudah kesempatan terakhir. Satu yang mulia, satu yang mulia. Dari tadi satu terus. Satu lagi, satu izin yang mulia. Terakhir. Satu aja yang mulia. Saya kira yang mulia karena ya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara bilang baru saja dengan guru jenengan ya. Tadi saudara saksi sudah mengatakan sebelum lapor ya. Nah, pertanyaan saya gini. Apakah guru jenengan itu mendengar cerita Anda atau melihat konten yang ada di YouTube? Saya tunjukkan kontennya. Oh, saya tunjukkan. Terima kasih ya, Bu ya. Cukup ya? Cukup. Cukup. Ya. Mohon izin dari saksi. Satu aja ya. Saudara saksi terlepas bahwa tadi sudah ada pertanyaan ya dan penjelasan dari poin-poin tidak kami detailkan di BAP saudara bahwa saudara memberikan keterangan tidak dipaksa dididik dan kami anggap ditunjukkan juga barang bukti. Ini barang buktinya, saudara bisa memastikan bahwa itu juga pada konten-kontennya tidak kami tampilkan semua pembicaraannya karena lama. Kami anggap bahwa keterangan saudara yang di BAP yang tertuang itu benar ya. Baik. Terima kasih Mas Rio. Sudah dibaca kan sebelum tanda tangan kan dibaca dulu kan? Dibaca semua ini. Berarti sudah benar ada kebetulan. Sudah ya? Ya sudah ya. Cukup. Sekarang saya berikan kesempatan kepada terdakwa. Ya. Dari keterangan saksi tadi, apakah akan ada yang dibantah? Bukan keterangan saudara ya. Keterangan saksi dulu. Saudara kan mendengar dari A sampai Z tadi ya, dari Kusno dulu. Jadi ada yang kira-kira dibantah yang mana? Iya, kalau membantah mungkin tidak, tapi saya punya 3 pertanyaan saja boleh? Oh, boleh ya? Boleh. Terdakwa boleh bertanya. Baik. Assalamualaikum Mas Dodo. Waalaikumsalam. Jadi tadi Mas Dodo ditanya oleh Bapak Hakim yang di ujung sana, apakah laporannya secara ormas atau secara pribadi? Dan Mas Dodo menjawab, saya melaporkan secara pribadi. Boleh saya tanya kira-kira kalau secara pribadi itu Mas Dodo pernah kenal saya, pernah ketemu saya, pernah saya rugikan secara materi atau secara apa-apa mungkin? Belum ya, kita nggak pernah kenal secara pribadi, belum pernah ketemu. Tapi Mas Dodo melaporkan saya atas nama pribadi dan diproses. Oke, saya tanya Mas, kerugian apa secara pribadi yang saya menanggung dengan konten saya ini? Ya tadi, pertama saya sebagai warga negara dan saya juga penganut Islam Mas. Oke, itu merasa rugi ya? Kurang serp dengan pemimpin jenengan yang terlalu memaksakan orang gitu loh. Oke, memaksa siapa? Itu Bapak Menteri, Anda berani gak saya tantang untuk bikin berubah? Ya sudah dijawab. Oke. Siap. Inti laporan. Jadi intinya kerugiannya hanya resah itu ya. Kalau saya mohon maaf ya mulia, saya punya pesantren hampir 10 tahun. Sebentar, nanti keterangan saudara nanti ada gilirannya. Sekarang baik. saudara mengomentari keterangan saksi dulu. Oke. Nah sekarang gini Mas Dodo, sebenarnya videonya Bapak Menteri ini, Bapak Jaksa Penuntut Umum, itu viral itu sekitar akhir Agustus. Ya, itu keterangan saudara nanti ya. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi tadi, yang mana saudara keberatan supaya kita. Gini saja kalau gitu yang mulia. Nah sekarang gini nanti aja. ada gilirannya saudara. Oke. Sekarang gini Mas Dodo, terakhir. Saya berkeyakinan demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada 2 pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Jadi tolong sebentar ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar ya. Gimana? Pasal 218 kuhap mengundang, kalau Anda tidak tertib di persidangan ini, majelis boleh memerintahkan Anda keluar. Ini bukan sidangan ya. Jadi tolong terdakwa juga, ini bukan forum untuk mubahalah, ini sidang, ya.
Ini ikuti ketentuan sidang, ya. Ini bukan untuk saling atau mubahalah di sini. Nanti kalau kita silakan. Di luar sana kalau mau mengajak mubahalah dengan saksi itu, ya. Intinya ini loh. Intinya dari keterangan ini mana yang keberatan, mana tidak. Kalau saudara tidak keberatan, berarti keterangannya benar semua, kan gitu loh. Iya, keberatan semua yang mulia, saya keberatan semua ya. Keberatan semua, biar dicatat ya. ada keberatan semua. Karena yang pertama, satu contoh, saya dilaporkan atas pasal menimbulkan kebencian atas suku. Ya, sudah disebutkan semua tadi. Tidak ada suku yang berantem gara-gara konten saya. Ya, sudah disebutkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang mulia. Intinya pokoknya keberatan semua. Dari keterangan salah satu. Kemudian Pak Bambang, dari keterangan saksi ini ada keberatan. Saudara saksi. Tadi ada menyebutkan dalam YouTube channel Gus Dur ada nama Jokowi. Betul? Bisa diputar? Tidak ada. Kan ada dua rangkaian Pak. Iya, tidak ada Jokowi, tidak ada. Saya tidak menyebutkan Jokowi dalam. Itu berarti saudara membantah ya? Ya, tidak ada. Nanti dicatat. Tidak ada. Tidak ada kata-kata Jokowi. Ya. Nanti silakan nanti Pak Jaksa kita nanti putar filmnya lagi. Ya. Lagi. Ya. Anda mengatakan seharusnya saya tidak melakukan di medsos, melainkan untuk jalur hukum. Ketika Anda mengetahui kami melapor ke bukan ke negara, apakah Anda menambahkan laporan tambahan? Melapor, Pak, ternyata sudah lapor Pak, berarti Bapak itu sudah benar. Apakah itu yang dilakukan? Anda itu kan saya laporkan karena Anda rame di sosial media terlebih dahulu. Bukan alasan Anda. Alasan Anda itu seharusnya. Ya, yang keberatannya yang mana? Keberatannya sudah Anda sudah mengajukan gugatan. Nah, saudara ada nggak menambahkan laporan bahwa ternyata sudah mengajukan sebagainya? Ya udah. Saya keberatan dengan itu keberatan ya. Bahwa saudara sudah melakukan upaya melalui jalur hukum. Nah, itu aja. Nah, tadi kan dia mengetahuinya setelah melapor ya, setelah melapor dengan berbagai gugatan. Yang lain berarti yang lain dibantah semua. Iya, dibantah semua. Dibantah semua, termasuk isi kontennya dibantah. Iya, karena isi kontennya dibantah juga ini. Bukan. Ini isi kontennya dibantah semua. Biar tahu kita kalau memang dibantah semua. Ini catat ini soalnya. Saya keterangan saksi, keterangan saksi dibantah. Keterangan saksi dibantah. Kalau isi konten kan ada yang benar, ada yang salah. Isi kenapa? Berdasarkan syarat adalah unsur pokok dari ITE. Ya, nggak usah Pak, nggak usah dijelaskan. Yang penting intinya saja saudara keberatan terhadap keterangan saksi keseluruhan. Ya udah, kalau keseluruhan juga berarti perlu dibahas. Oke. Saya rasa untuk saksi ini selesai. Saksi duduk di belakang ya, tidak usah keluar, duduk di belakang situ. Silakan dipanggil saksi berikutnya Pak Jaksa. Izin yang mulia kita support dulu, belum sholat dulu, yang lainnya kan punya hak sabar kalau saya sih. Setengah jam. Yang mulia. Sholat dulu yang mulia. Nanti jam 1 kita kembali lagi. Ya. Oke, siap. Baik, yang mulia. Baik. Tinggal lanjut ya, mainkan